Selamat pagi, Shalom. Shalom. Iya. Apa kabar minggu ini? Hari ini kita setelah minggu lagi ya Bu. Iya. Jangan lupa. Tiap minggu kita ibadah anak tentunya sekolah minggu ya. Terus ingat biayanya itu ya. Iya. Sehat, semangat, bersukacita. Ulangi lagi ya. Sehat, semangat, bersukacita. Tepuk tangan dong. Anak-anak Tuhan harus bersukacita. Tuh. ya. Kita mau sekolah minggu, apa yang mau dipersiapkan? Udah pada tahu? Sudah lah. Mosok mandi dulu, ganti baju Yang rapi, sisiran, cantik, Alkitabnya disiapkan. disiapkan, duduk yang manis. Nggak boleh ngemil. Wah, betul. Konsen. Ya, Konsentrasi. Nggak boleh lari-lari. Iya. Fokus. Iya. Nah, sebelum itu kita berdoa. Iya, berdoa dulu. Oh iya, lupa. Tapi udah Alkitabnya disiapkan. Iya. Jangan lupa mempersiapkan persembahan juga. Persembahan. Dikasih tanggal ibadahnya hari ini tanggal 23. Ya, sekarang sebelum memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Zio. Mari teman-teman kita sebelum sekolah minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh memulai sekolah minggu lagi dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan bimbing kami dari awal sampai akhir agar ilmu hari ini dapat bermanfaat untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Iya, tadi kita sudah berdoa ya. Sudah berdoa, sudah memohon berkat Tuhan agar sekolah minggu kita saat ini diberkati oleh Tuhan. Iya. Iya. Saatnya kita sekarang memuji Tuhan. Iya. Anak-anak bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagunya itu apa Bu? Aku anak terang. Siap? Kita mau memuji Tuhan. Oke, ya, oke, berdiri dulu semua. Ya, semangat. Bagus, siap. Oke, let's go.
boleh duduk kembali. Duduk manis loh ya Bu ya. Ya, Mbak duduk duduknya nggak manis usah. ya bersama orang tua. Ayo. Tuh. Nah, sekarang kita mau Mendengarkan firman Tuhan. Hari ini siapa yang mau menyampaikan menyampaikan firman siapa? Ayo. Nah, tapi ingat nggak firmannya minggu kemarin apa ya? Nah, kita ingat gak firmannya minggu kemarin? Iya. Nah, Harus jangan ingat, lupa. jangan lupa. Nah. Ingat-ingat lagi. Coba ada hubungannya tidak ya sama firman pada Masih menyambung atau tidak ya? Iya. Nah, sebelum sambil mengingat-ingat, dipersiapkan Alkitabnya. Iya. Nanti adik-adik yang belum bisa membaca bisa dibacakan oleh papa atau mama Iya. atau eyang. Betul. Nah, ya. Udah ingat tadi firmannya yang minggu kemarin? Sudah ya. Sudah. Minggu ini kita mau belajar firman Tuhan Iya. bersama Bapak Pak, siapa yuk? Pak Wagi. Iya. Pak Wagi. Wagil. Iya, sudah kenal ya? Bapak Eyang ya? Iya, ada yang bapak, ada Yang Eyang ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau memuji Tuhan. Apa ya? Apa judulnya? Yesus Sayang padaku. Iya. Sayang padaku pun. Oh iya juga. Sayang pada Forest. Sayang pada semuanya. Yuk kita puji Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi anak-anak. Tiba saatnya pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan cerita Alkitab. Keluaran 5 ayat 1 sampai 6. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melainkan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada
pangerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Keluaran 6 ayat 12 yang bunyinya, demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Terima kasih. Oh ya, apa saja mainan yang kalian miliki? Saya punya mainan seperti ini. Nih, siapa yang punya? Anak laki-laki pasti biasanya banyak mobil-mobilan. Siapa yang punya seperti ini? Ini punya anak laki-laki ini. Masih ada lagi. Satu lagi. Kebanyakan kalau anak laki-laki mobil-mobilan. Mungkin mainan yang lain juga ada. Pasel, malam, dan lain-lain. Kemudian untuk anak perempuan biasanya apa ya? Boneka ya, boneka, bunga ya. Ini yang saya bawa ini mobil-mobilan. Apakah kalian menyayangi mainan kalian? Apakah kalian memiliki mainan yang bermacam-macam? Nah, sekarang ada cerita sebentar ya. Teman kalian yang namanya Thomas itu sedih. Kenapa sedih? Pulang-pulang apa? Nah ini mainannya Thomas ini. Thomas sedih karena mainannya dipinjam temannya, mobil-mobilan, tetapi dirusakkan. Akhirnya Thomas sedih, mainannya rusak. Harusnya dijaga, disimpan baik-baik supaya tidak rusak. Tapi ketika Thomas ini bermain dengan teman-temannya, punya Thomas ini rusak. Yang merusakkan bukan Thomas, tapi temannya. Nah, pasti kalian juga sedih kan kalau mainannya rusak? Kalian pasti akan menjaga mainan kalian, ya. Dijaga, disayang, dibersihkan, jangan sampai kotor. Hati-hati dalam bermain. Kalau meminjam mainannya teman, yang baik, yang hati-hati juga bermainnya, jangan sampai rusak juga milik teman, ya. Kalian pasti menyayangi mainan kalian, pasti ingin menjaga mainan kalian supaya tidak rusak, karena itu milik kalian. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita akan baca dari kitab Keluaran bab 5 ayat 1 sampai 11. Kitab Keluaran bab 5 ayat 1 sampai
11. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu tidak menghentikan mereka?" Masakan kamu tidak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka mencari sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Nah, demikian anak-anak firman Tuhan dari kitab Keluaran 5 yang akan kita dengarkan bersama-sama. Anak-anak, bangsa Israel, umat Israel ini bekerja di Mesir. Mereka bekerja membuat batu bata untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Tetapi mereka ini, umat Israel ini, bekerja dengan dipaksa, diawasi, dijaga, bahkan dicambuk, dipukul. Tidak boleh bermalas-malas.
Kalau ada yang kelihatan lelah, pekerjaannya lemah, dicambuk, dipukul. Mereka dipaksa bekerja terus bekerja. Apa pekerjaan mereka? Umat Israel ini di Mesir pekerjaannya yaitu membuat batu bata. Batu bata. Kalian lihat, tahu nggak batu bata? Ini batu bata seperti ini. Ini batu bata di negara kita kecil. Ini untuk membangun tembok-tembok untuk membuat rumah dengan menggunakan batu bata ini. Tapi batu bata di Mesir itu besar sekali, besar-besar. Batanya besar-besar. Nah ini seperti ini batanya, batu batanya. Ini orang Israel, bangsa Israel. Ini pengawas mandor Mesir. Sudah siap dengan cambuknya. Jadi bangsa Israel ini kerja paksa namanya. Kerja paksa. Membuat batu bata. Batu bata ini kalau sudah banyak dipergunakan untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Atau membuat kota besar, gedungnya tinggi-tinggi. Ini digunakan untuk gudang. Kota-kota namanya kota perbekalan ya. Makanya bangsa Israel harus membuat sebanyak-banyaknya batu bata ini. Besar kan? Batu batanya tidak seperti batu bata di negeri kita, di Indonesia kecil. Nah, mereka selama 430 tahun bekerja seperti ini, tertindas dan tersiksa oleh Firaun. Firaun tidak suka kepada bangsa Israel. Nah, kemudian Musa dan Harun diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Musa dan Harun menghadap kepada Firaun. Musa dan Harun berkata, Firaun, izinkanlah kami bersama dengan bangsa kami ke padang gurun untuk menyembah Tuhan. Ini permintaan Musa dan Harun atas perintah Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Musa minta izin agar diperbolehkan meninggalkan Mesir untuk mengadakan ibadah di padang gurun. Terus jawab Firaun bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa. Aku tidak kenal Allahmu. Dan aku tidak akan percaya pada Allahmu. Di sini banyak dewa-dewa yang lebih berkuasa daripada Allahmu. Maka sekali lagi tidak bisa. Kalian meninggalkan tempat ini. Nah, anak-anak, permintaan Musa dan Harun tidak dikabulkan oleh Firaun. Firaun mengeras kepala, Firaun menyembah banyak dewa, makanya menganggap dewa-dewanya Firaun itu lebih berkuasa daripada Allah dan bangsa Israel. Maka bangsa Israel tidak boleh. Nah, malah apa? Firaun kemudian memperberat, ya, tambah marah, sekarang bangsa Israel semakin disiksa, semakin disiksa.
Ini ketika Musa menghadap ke Firaun. Apa yang dibawa Musa? Musa selalu membawa tongkatnya karena dia ini seorang gembala. Tongkat Musa yang kemarin bagaimana kejadiannya, masih ingat? Minggu kemarin tongkat Musa berubah menjadi apa? Menjadi ular. Ketika Musa dipanggil Tuhan, diutus untuk ke Mesir, ya. Dan tangannya Musa berubah menjadi sakit kusta. Inilah mukjizat yang harus diperbuat Musa di depan Firaun, ya. Nah, ini ketika Musa minta izin kepada Firaun, tetapi Firaun keras kepala, tidak mengizinkan bangsa Israel beribadah di padang gurun, karena Firaun menyembah dewa-dewa, menganggap Allah Israel itu tidak berkuasa. Sekarang bangsa Israel semakin disiksa. Mereka harus mencari jerami sendiri. Untuk apa jerami? Jerami itu dipergunakan untuk campuran tanah dalam membuat batu bata. Jadi batu bata ini dibuat dengan tanah liat yang dicampur dengan jerami yang dipotong-potong, dihaluskan sehingga dicampur, maka batu batanya menjadi kuat. Nah, sekarang bangsa Israel tidak diberi jerami. Jeraminya harus mencari sendiri di mana saja, ke mana saja, cari sendiri. Kemudian batu batanya tidak boleh berkurang. Tidak boleh berkurang. Kalau sehari 100 ya harus 100 batu bata. Tidak boleh berkurang jadinya. Dan sekarang bangsa Israel pekerjaannya tambah, yaitu mencari jerami. Mencari jerami. Kasihan bangsa Israel, hidupnya sengsara, tertindas. Berapa tahun tadi? 430 tahun. Nah, kemudian melihat keadaan seperti itu, Musa berdoa kepada Tuhan. Musa yang diutus oleh Tuhan. Tuhan, kasihanilah bangsa Israel, bangsa kami. Mereka ditindas, disuruh kerja paksa oleh Firaun. Kemudian bagaimana? Jawab Tuhan, tenanglah Musa, tenanglah, jangan takut. Umat Israel ini, bangsa Israel ini adalah milikku. Umat Israel ini milikku. Maka aku akan mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, dari penindasan. Bahkan aku sudah berjanji, bersumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Anak-anak, siapakah nenek moyang mereka itu? Nenek moyang bangsa Israel itu Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan sudah pernah berjanji akan menjadikan Abraham, Ishak, dan Yakub itu bangsa yang besar dan akan menjadi milik Allah. Mereka akan menjadi umat Allah, umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini sudah dijanjikan oleh
Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai nenek moyang bangsa Israel. Maka ketika Musa berdoa pada Tuhan, mengeluh pada Tuhan, Tuhan menguatkan. Jangan takut Musa, percaya saja Musa. Bangsa Israel, umat Israel ini adalah milikku, umatku. Maka aku akan mengeluarkan mereka dari Mesir ini, dari penindasan. Nah, kemudian Musa menenangkan bangsa Israel. Dengan sabar Musa menenangkan bangsa Israel yang tersiksa itu. Mari kita baca kitabnya sekali lagi. Kalau tadi Keluaran 5 ayat 1 sampai 11, sekarang kita akan baca Keluaran 6 ayat 1 sampai 7. Sekarang kita akan baca Keluaran 6 ayat 1 sampai 7. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah pada Musa, Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah, itu anak-anak, jadi seperti kepada bangsa Israel, Tuhan berjanji akan melindungi, akan membebaskan. Kalau kalian saja akan menjaga mainan kalian, apalagi Tuhan, pasti Tuhan akan menjaga kalian seperti Tuhan menjaga bangsa Israel, umat miliknya. Pasti Tuhan juga akan melindungi kita. Sama seperti umat Israel, kita ini juga adalah milik Tuhan. Karena itu percaya, pasti Tuhan akan melindungi kita, karena kita ini milik Allah. Sekian firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan aktivitas
aktivitas pada hari ini kita akan membuat poster ya. Aku dan negeriku. Adalah milik Tuhan. Nah, inilah anak-anak pesan kita. Aku dan negeriku milik Allah. Merdeka. Seperti Tuhan menyayangi bangsa Indonesia, telah memberikan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Demikian juga Tuhan akan menjaga kita, melindungi kita. Kita tidak perlu takut karena aku dan negeriku milik Allah. Tuhan pasti akan menjaga kita, melindungi kita. Anak-anak, kita akan masuk pada aktivitas. Hari ini kita akan membuat poster. Ini dari kain boleh, anak-anak dari kertas boleh. Mungkin anak-anak mengumpulkan, menyiapkan huruf dari kertas yang warna-warni. Kalian buat dengan tema judul Aku dan Negeriku milik Allah. Merdeka. Sekian anak-anak firman Tuhan pada hari ini. Selamat mengerjakan aktivitas. Luar biasa firman Tuhan saat ini yang disampaikan oleh Pak Wagio. Wah, anak-anak tadi mendengarkan semua loh. Wih, anteng-anteng semua. Ada yang tidur nggak, Bu? Oh, nggak ada. Anak-anak mendengarkan. Serius semua, mendengarkan semua. Tadi tentang apa ada anak-anak? Oh, Gitu Iya. ya. Berarti tadi kayaknya selain firman Tuhan ada aktivitas? ya ada aktivitas dari Pak Wagio. Tuh. Aktivitasnya diapakan? Didiamkan? Tidak, harus dibuat. Buat yang gimana, Bu? Yang paling bagus, Yang paling keren. jos, keren, terus nanti diapain? Foto-foto. atau di video. Terus Dikirim diapakan? ke komisi. Dikirim Supaya apa? Temannya yang lain bisa. Iya, biar besok kalau diupload, wih, hasil karyanya siapa itu ya? Aduh. Bagus sekali. Betul, ya. Anak-anak, Tuhan Kalau yang masih kecil-kecil boleh dibantu oleh Papa, Mama, kakak juga boleh. kakak juga. Eyangnya juga. Oh, boleh sekali. Jadi dibuat betul-betul ya, jadi nanti difoto. Iya. Nah, Bisa loh? pasti bisa. Pasti bisa. Aman juga. Oke. Oke. Sip. Ya, sip. Nah, saat ini kita akan mengaturkan persembahan. Jadi sudah disiapkan tadi ya persembahannya. Ya. Amplopnya sudah ditulisi tanggalnya. Tanggal berapa? Tanggal hari ini tanggal 23 Agustus. Nah, sekarang kita akan Diiringi apa? persembahan dengan Lagunya Beri syukur. Ya, ya puji Tuhan. Beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur,
menyampaikan persembahan dalam bentuk doa. Ya, kita mau menghadirkan persembahan dalam doa. Sekalian kita juga mau doa Syafaat, lalu Bapa doa Bapa kami, dan ini untuk doa penutup sekolah Iya. minggu atau ibadah kita. Nah, untuk itu siapa yang mau doa itu? Bu Devi. Ya. Devi. Monggo Bu Devi, Silakan berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu hari ini sudah mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk kami dan bisa memperluas kerajaan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anak-anak sekolah minggu GKJ Plengkung, agar diberikan kesehatan dan selalu diberkati untuk pendidikannya walaupun masih harus belajar di rumah. Dan sebentar lagi kita akan menutup sekolah minggu GKJ Plengkung ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan pada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Sudah selesai berdoa. Betul, tadi Iya. doa penutup. Berarti kita sudah hampir selesai ibadah sekolahnya. Terus, Bu Pur tadi lewat di jalan-jalan, terus di depan rumah-rumah, kok banyak ya bendera merah putih? Ah, betul, Ada apa ya? betul. Ada apa kan? Oh, kita masih Ini bulan apa? Oh, iya, bulan bulan Agustus. Agustus. Ya, bulan kemerdekaan. Ulang Di tahun bangsa Indonesia. Yang berapa, Bu? 75 tahun. Tua ya, sudah tua. Ya, yang kita semuanya yang kita. Jadi di rumah sudah mengibarkan bendera atau masih mengibarkan ya? 1 bulan dulu ya, Bu. Dari tanggal 1 tuh. Nah, untuk masih menyambut hari kemerdekaan, Kita menghormati Betul. bangsa kita. Kita akan memuji atau menyanyikan lagu nasional. Wah, lagu nasional. Adik-adik pasti bisa. Untuk apa ini lagunya? Agar kita mencintai bangsa Negeri kita, Indonesia, ya. negeri kita Indonesia. Kita dari kecil, Bagimu, dari kecil biar belajar mencintai bagimu bagi negeri. negeri. Ya, Yuk. bisa. Bisa. Berdiri. Bagimu negeri. Iya. Betul. Sikap Berdiri. sikap sempurna. Ya, oke. Let's go. Ini kan mencintai negeri. Anak-anak sekolah minggu ini juga bisa mencintai Iya. negeri. Contohnya, Gimana caranya? Ayo. Nah, tetap di rumah. Nah, selama pandemi ini ya, Bu, Iya. tetap di rumah. Jaga kesehatan. Belajarnya juga di rumah. Beribadah juga di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.